Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini, saya Zahra Firdaus Aulia akan membahas latihan soal akuntansi keuangan menengah 2, soal tentang utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Yang pertama soal utang jangka panjang. Tanggal 5 Januari 2022, PT Alintang memutuskan untuk mengeluarkan obligasi pada tanggal 1 Maret 2023 sebesar 20 miliar dengan bunganya 16% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2027. Bunga obligasi dibayarkan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022, seluruh obligasi dapat dijual dengan harga kurs 110 dan biaya penjualan sebesar 20 juta. Kemudian kita diminta untuk yang pertama menentukan umur obligasi, yang kedua agio obligasi per bulannya, yang ketiga menghitung besarnya bunga berjalan, kemudian mencatat jurnal bunga berjalannya, kemudian mencatat jurnal penjualan obligasi pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran bunga obligasi pada tanggal 1 Oktober 2022, kemudian membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat yang pertama bunga berjalan, kemudian amortisasi agio obligasi, dan yang terakhir jurnal ketiga jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2027. Bagaimana kira-kiranya kita menjawab? Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu umur dari obligasi. Umur dari obligasi dapat kita hitung mulai dari awal kapan PT Alintang itu mengeluarkan obligasinya sampai tanggal jatuh temponya. Kayak di tahun 2021. Tadi kan sudah dijelaskan di soal. PT Alintang mengeluarkan obligasi tanggal 1 Maret. Maka kita hitung mulai dari 1 Maret sampai Desember itu ada berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan ya teman-teman. Kemudian ada tahun 2023 sampai 2026 ada 12 bulan masing-masing tahunnya. Kemudian di tahun 2027 nih cuma 2 bulan karena obligasinya itu jatuh tempo pada tanggal 1 Maret. Maka kita hitung mulai dari 1 Januari, kemudian bulan Februari. Maka ada 2 bulan di tahun 2027. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 60 bulan. Oke. Jadi umur obligasi PT Alintang adalah 60 bulan. Kemudian kita hitung besarnya agio per bulannya. Agio merupakan keuntungan dari penjualan obligasi. Jadi ada selisih antara harga nominalnya dan harga jualnya gitu. Nilai kurs atau harga jualnya itu 110 per 100 dikali 20 miliar menjadi 22 miliar. Kemudian kita cari agionya. Agio kan tadi nilai kurs dikurangi nilai nominalnya. Nilai kursnya itu ada 22 miliar, tetapi tadi di soal dijelaskan bahwa ada biaya penjualan, maka kita kurangkan dengan biaya penjualan terlebih dahulu nilai kursnya. Nilai kurs dikurangi biaya penjualan, kemudian setelah itu baru kita kurangkan dengan nilai nominalnya yaitu sebesar 20 miliar. Menjadi hasilnya 1.980 juta. Itu adalah agio selama 60 bulan. Kemudian yang ditanyakan itu agio per bulannya. Maka hasil agio itu kita bagi menjadi 60 bulan. Maka ketemulah hasilnya menjadi 33 juta. Maka besarnya agio PT Alintang per bulan adalah 33 juta. Kemudian bagaimana cara mencatat jurnal bunga berjalannya? Untuk mencatat bunga berjalan, jurnalnya biaya bunga obligasi di debit dan utang biaya obligasi di
kredit. Bagaimana menghitungnya? Kita hitung dengan periode bunga berjalan mulai dari 1 April sampai 1 Agustus. April, Mei, Juni, Juli. Agustus kan tanggal 1, makanya kita nggak hitung Agustusnya. Makanya 4 bulan, 4 per 12 dikali bunganya 16% tadi, dikali 16% dikali 20 miliar, maka ketemu hasilnya 1 miliar 66 juta sekian gitu ya. Kita lanjutkan untuk menghitung atau membuat jurnal penjualan obligasi pada tanggal 1 Agustus 2022. Jurnalnya kas di debit, kemudian kreditnya utang obligasi, agio obligasi, dan biaya bunga. Bagaimana kita menghitung kas yang diterima oleh PT Alintang? Kita hitung dengan harga jualnya. Harga jual, kemudian dikurangi dengan biaya penjualan, maka ketemu 21.980.000. Kemudian bunga berjalannya tadi sudah kita hitung bersama sebesar 1.066 sekian. Kemudian maka kita jumlahkan menjadi hasilnya 23.046 sekian. Kita masukkan nih ke kas 20.046 sekian. Kemudian utang obligasinya sudah kita ketahui tadi ada sebesar 20 miliar. Kemudian agio obligasi ini agionya selama 60 bulan gitu ya. Maka 1.980.000. Kemudian biaya bunganya atau bunga berjalan 1.066 sekian gitu. Kemudian kita lanjutkan, ada jurnal untuk mencatat pembayaran bunga obligasi pada tanggal 1 Oktober 2022. Perhitungannya 6/12 dikali 16% dikali 20 miliar, ketemu hasilnya 1.600.000. Untuk jurnalnya, biaya bunga obligasi di debit, kemudian kasnya di kredit sebesar 1.600.000. Kenapa ini 6/12? Karena kita dalam 1 tahun itu membayar bunga obligasi itu selama 2 kali. Makanya 12 bagi 2 kan 6 bulan gitu ya. Kemudian kita mencatat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Jurnalnya biaya bunga obligasi di debit, kemudian kreditnya ada utang bunga obligasi sebesar 800 miliar. Kita dapatkan dari mana? Kita hitung bunga berjalannya mulai dari tanggal 1 bulan ke-10 sampai tanggal 31 bulan ke-12. Bulan 10, bulan 11, bulan 12. Makanya ada 3 bulan. Maka 3/12 dikali 16% dikali 20 miliar. Ketemu 800 miliar. Begitu cara menghitungnya. Kemudian untuk yang jurnal amortisasi agio, di debit ada agio obligasi, kemudian kreditnya biaya bunga obligasi sebesar 13.750.000. 13.750 ya teman-teman. Maaf, ini yang di kredit biaya bunga obligasi itu IPO. Harusnya 13.750. Cara menghitungnya dari mana? Dari 5/12 dikali 33 juta. Kemudian kita lanjutkan. Sudah selesai untuk pembahasan tentang utang jangka panjang. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua tentang utang jangka pendek. Soalnya, Bintang Akbar adalah manajer penjualan PT Albani karena berhasil menjual barang melebihi target yang telah ditetapkan perusahaan. Ia berhak memperoleh bonus. Bonus yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 2,5% dari laba
Kemudian kita ketahui laba pada tahun 2021 sebesar 500 juta. Dan PPh-nya sebesar 35% dari laba bersih. Maka diminta yang pertama, hitung bonus yang diterima dan pajak yang dibayarkan jika bonus diperhitungkan dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan dalam kurang PPh. Hitung bonus yang diterima dan pajak yang dibayarkan jika bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus. Kemudian yang ketiga, hitung bonus yang diterima dan pajak yang dibayarkan jika bonus dihitung dari laba setelah dikurangi bonus dan PPh. Yang keempat, metode cara mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan berikan argumentasi Anda. Yang kelima, buat jurnal untuk mencatat utang bonus di atas, kemudian buka laporan keuangan neraca atau posisi keuangan masing-masing, berikan penjelasan bagaimana penyajian utang atau kewajiban jangka pendeknya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak. Yang pertama, jika bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh. B merupakan lambang untuk bonus dan P merupakan lambang untuk pajak atau PPh. Kita hitung B-nya dulu. Tadi diketahui 25% ya, maka kita nominalkan menjadi 0,025 dikali 500 juta, maka ketemu hasilnya 12.500.000. Itu untuk bonus yang diterima. Kemudian PPh-nya. PPh tadi kita ketahui 35%, kemudian dikalikan dengan 500 juta dikurangi 12.500.000, ketemu hasilnya 170.625.000. Ini untuk pajaknya atau PPh. Kemudian dengan metode bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi dengan bonus. Nah, kita buat dulu persamaannya. B sama dengan 0,025 dalam kurung 500 juta dikurangi P, dan persamaan yang P sama dengan 0,35 dalam kurung 500 juta dikurangi B, maka kita bisa menemukan B atau bonusnya dengan persamaan P diganti dengan persamaan keduanya. Oke, B sama dengan 0,025 buka kurung kurawa 500 juta dikurangi 0,35 buka kurung 500 juta dikurangi B. Ini adalah rumus yang B, kemudian yang rumus P-nya juga dimasukkan. Kita kenal dengan metode substitusi gitu ya. Kemudian nanti 0,025 buka kurung kurawa 500 juta dikurangi 175 juta ditambah 0,35 B. Ini kita temukan hasilnya dari ini teman-teman. Nih 0,35 dikalikan 500 juta dan negatif 0,35 dikalikan dengan negatif B. Kemudian ketemu hasilnya 12.500.000 ini dari 0,025 dikalikan 500 juta, kemudian 0,025 dikalikan 175 juta, ketemu hasilnya 4.375.000. Kemudian 0,025 dikalikan 0,35 B, ketemu hasilnya 0,00875 B. Kemudian kita pindahkan yang ada angka BB-nya ke sebelah kiri, menjadi yang awalnya plus menjadi minus, yang awalnya minus menjadi plus. Maka ketemu hasilnya bonus besar
8.196.721,31. Kemudian kita tinggal menghitung PPh-nya. Tadi kan sudah ketemu bonusnya tuh sebesar 8 juta sekian. Kemudian kita masukkan rumus yang P. 0,35 buka kurung 500 juta dikurangi hasil dari tadi bonusnya. Itu sebesar 8 juta sekian. Maka ketemu hasilnya P atau pajak PPh itu sebesar 172.131.157,54. Kemudian metode yang ketiga, bonus dihitung dari laba setelah dikurangi bonus dan PPh. Dengan persamaan B sama dengan 0,025 dalam kurung 500 juta dikurangi B dikurangi P, dan persamaan yang P sama dengan 0,35 dalam kurung 500 juta dikurangi B. P dalam persamaan pertama diganti dengan persamaan kedua, maka B dapat dihitung sebagai berikut. Tinggal dimasuk-masukkan seperti tadi, caranya substitusi 0,025 dalam kurung 500 juta dikurangi B dikurangi 0,35 dalam kurung 500 juta dikurangi B. Dengan metode substitusi tadi, kemudian ini ada 0,025 dikali 500 juta, ketemu hasilnya 12.500.000, kemudian 0,025 dikalikan B sama dengan negatif 0,025 B, kemudian 0,025 dikalikan 175 juta, maka hasilnya 4375, kemudian 0,025 dikalikan 0,35 B, maka ketemu hasilnya 0,0875 B. Dan pada akhirnya kita temukan bahwa bonus adalah sebesar 7.995.000.000. Kemudian PPh dihitung dengan mengganti B dari persamaan kedua, maka P dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 0,35 dalam kurung 500 juta dikurangi 7 juta sekian, maka hasilnya P atau pajak PPh adalah sebesar 172 juta sekian. Kemudian yang D, metode atau cara mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan berikan argumentasinya. Metode bonus diperhitungkan dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh, karena hasil dari perhitungan metode tersebut menunjukkan bahwa angka bonus yang paling tinggi dibandingkan dua metode lainnya. Hal ini akan memberikan motivasi bagi karyawan supaya semakin semangat dalam bekerja serta membangun citra perusahaan di mata karyawan. Kemudian dalam hal pembayaran PPh, metode ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan metode lainnya. Maka menurut saya cara yang paling menguntungkan bagi perusahaan itu merupakan cara yang pertama, yaitu metode bonus diperhitungkan dari laba sebelum dikurangi bonus. Ya, sudah cukup. Sebentar, masih ada lagi nih. Jurnal untuk mencatat utang bonus itu utang bonus pada kas. Utang bonus di debit, kasnya di kredit. Kemudian dalam laporan proses keuangan, seperti apa sih penyajian kewajiban jangka pendeknya? Ini saya contohkan di laporan keuangan PT Indofood ya. Utang jangka pendek itu utang sama dengan liabilitas. Liabilitas jangka pendek disajikan seperti ini. Ada di pos liabilitas dan ekuitas di pos liabilitas jangka pendek. Gitu teman-teman. Terus kemudian ada utang yang termasuk dalam utang jangka pendek. Di sini dilaporkan bahwa utang bank jangka pendek dan carukan, utang usaha, terus utang lain-lain, liabilitas imbalan jangka pendek, utang pajak, liabilitas sewa, utang obligasi, utang bank, liabilitas jangka pendek lainnya. Ya udah, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas. Sekian. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.